dan karya orang lain yang bakal kamu gubah kayak kamu buat dengan versi yang berbeda, entah itu versi sesuai genre musik pribadimu, entah itu versi sesuai dengan gubahanmu yang aneh-aneh, entah juga itu versi yang ya bisa jadi lebih wow, bisa jadi lebih biasa aja. Tapi kan aneh kalau lo jadi lebih biasa aja, walaupun jatuhnya juga kamu aransemen kalau misalnya itu jadinya biasa aja, lebih biasa aja daripada lagu aslinya gitu ya maksudnya. Terus lagu karya kamu ini kamu bisa membawakan karyanya berupa instrumental dan vokal. Jadi kalau misalnya kamu mau karya kamu ini ada vokalnya, ya sok aja. Kalau mau instrumental juga sok aja. Itu pilihanmu lah pokoknya. Terus kamu bisa apa ya? Kamu bisa explore waktu udah di akhir itu. Jadi di recital itu kamu bisa explore banyak-banyak lah, dimana apa sih yang pengen kamu tunjukin ke mereka yang nonton gitu loh. Apa sih yang pengen kamu tunjukin ke tim juri sama tim dosen gitu loh. Jadi kan karena mereka kan pasti mikirnya mereka berekspek lah, mereka punya ekspektasi gitu. Ini mahasiswa ini yang darinya tes kayak gini, yang dari dulunya tuh tes kayak gini, sampai dia tuh resital tuh gimana perkembangannya. Karena kan dosen tuh tahu pasti progres kamu kayak apa dari awal kamu tes sampai kamu resital. Kayak aku lah, dari awal aku tes itu yang main udah kayak ortung, tau ortung nggak, organ tunggal kayak gitu ya. Sampai akhirnya aku bisa memberanikan diri buat improvisasi, mengeksplor apa aja ilmu yang udah aku pelajari dan aku dapet, sehingga aku bisa melewati itu gitu loh. Walaupun memang di dalam proses itu sendiri banyak jatuh bangunnya, banyak gengsinya, banyak pengalaman gak enaknya juga mungkin. Tapi aku tetap aja harus ngelewatin itu karena kalian juga pasti harus kayak gitu dong. Jadi enak gak enak tetap aja harus jalanin. Itulah syaratnya kalau misalnya kalian mau maju. Terus kalian juga nanti bakal recitalnya itu bareng teman-teman instrumen lain. Jadi bukan kalian recital tuh sendirian. Misalnya nih satu angkatan D3 kalian udah 15 orang. Ya udah 15-15-nya tuh recital. Semuanya tugas akhir. Jadi tapi kalian bukan cuman recital dong tampil kayak gitu, dong buat karya tampil. Enggak. Kalian juga harus melewati proses TA. Kalian harus buat hardcover gitu-gitu juga kayak gini. Bentar. Nih kayak gini ya. Bentar ada namanya. Oke, kayak gini ya. Ini adalah TA aku, tugas akhir aku. Ini aku cetak buat aku sendiri. Jadi dalam ini adalah hasil analisis kalian, terus hasil karya kalian yang kalian bukukan. Di lembar akhirnya itu ada partitur lagu kalian dan partitur lagu aransemen, kalian bisa dilihat sini. Oke. Terus di sini juga ada pembahasan mengenai karya kalian itu tentang apa atau enggak, bagaimana gubahan aransemen kalian gitu. Bagaimana apa aja yang terjadi di perubahan lagu tersebut gitu-gitulah pokoknya. Dan kalian juga harus buat ini. Actually sebenarnya tugas D3 itu menurut aku kayak jauh lebih ribet gitu. Sebenarnya benar-benar jauh lebih ribet sebenarnya. Karena dua kali gitu loh. Kenapa ya? Buat ini. Dan kalian dikejar deadline selama beberapa bulan. Terus kalian harus membuat karya. Oh my god. Buat karya itu nggak gampang. Bener nggak gampang. Makanya semua komposer tuh hebat banget. Mau dia klasik, mau dia non klasik, mau apa aja pokoknya hebat banget. Idenya itu loh, idenya. Terus aransemen, kalian mau ubah musik itu kayak apa? Sedangkan kalau misalnya aku ya kayak kalau misalnya mau dipaksain ngaransemen bisa. Ini sebenarnya tuh kayak aku memaksakan aransemennya harus kayak apa. Jadi aku maksain aja, keluarin aja apa yang ada kayak gitu. Padahal mentok banget gitu loh, nggak tahu mau bikin apa. Sama mau bikin komposisi juga kayak gitu kemarin. Jadi nggak tahu mau bikin apa gitu loh.
Dan jujur aja ini tuh nggak sesuai ekspektasi aku dua-duanya. Satunya sesuai ekspektasi sih, maksudnya aransemennya sesuai ekspektasi, tapi sebenarnya aku harusnya bisa jauh lebih explore lagi di aransemen. Terus kalau komposisi tuh benar-benar nggak sesuai, jadinya kayak apa sih progresif ini apa sih? Komposisi fusion progresif instrumental, progresif, jadinya dia kayak ada rock-rocknya gitu guys, padahal aku nggak berniat bikin rock-rock kayak gitu, tapi berhubung sound yang aku gunakan itu cukup tajam, cukup nyelkit lah, pokoknya sakit lah mungkin beberapa orang dengernya. Jadi musiknya jadi kayak gitu. Dan ya tapi aku udah ngeluarin semuanya sih, jadi kayak udah memaksimalkan aja. Kalau emang mentok dan kita harus dikejar tenggat waktu juga ya gimana gitu loh, mau nggak mau kan harus dikerjain tetap aja. Jadi kayak gitu kalau resital. Itu sih tergantung kalian mau pilih yang mana, karena biasanya beberapa orang itu pengen banget sarjana kan, jadi mereka lebih memilih S1 dibanding D3. Kalau aku sih karena pengen resital ya. Yang pertama karena disuruh mama. Sejujurnya aku pengen banget masuk sarjana, jujur banget pengen banget sarjana. Tapi berhubung waktu itu mama bilang dia tuh dulu D3 baru S1, karena aku mikirnya kan, oh ya udah habis D3 bisa lanjut sarjana gitu loh. Sarjana nggak lanjut. yang pertama karena aku malas, yang kedua ada something, pokoknya yang ketiga ada something juga. Terus jadinya AMD doang sekarang. Ya itu mah pilihan kalian, mau masuk sarjana atau mau masuk D3, masuk sarjana, masuk S1 atau masuk D3. Pokoknya semuanya nggak ada yang nggak bagus, semuanya bagus semua. Dan yang jelas kalau misalnya di S1 kalian tuh ada mata kuliah yang nggak bisa didapat gitu loh, yang nggak bisa didapat kayak di D3. Kebalikannya juga kayak gitu, kalian masuk D3 ada mata kuliah di S1 yang kalian nggak bisa dapat, kayak misalnya pendidikan apa gitu, yang menjadi guru lah pokoknya. Kalian tuh kayak jadi guru kayak gitu, ada tuh pelajarannya musik pendidikan gitu-gitulah pokoknya, kalian nggak dapet tuh. Udah sih. Terus next dulu. Jadi buat aku pribadi S1 dan D3 itu sama aja, sama-sama bagus, sama-sama bermanfaat dan sama-sama keren. Ya mungkin itu aja sih yang bisa aku sharing di Kuliah Itu Asik di part 2 ini. Jadi masalah kuliah musik, kalau misalnya kalian mau masuk atau enggak, balik lagi ke kalian, itu kalian minat atau enggak, atau cuman sekadar hobi aja, bukan benar-benar passion gitu loh. Jadi kayak cuman kalian mengesampingkan musik itu sendiri. Kalau misalnya aku pribadi itu adalah kayak tujuan aku banget gitu loh, bener-bener ya yang utama lah, hal utama, bukan hal kedua atau hal yang dikesampingkan. Buat aku kalau misalnya itu jadi hal yang utama, kenapa enggak kalau misalnya bisa diperdalam. Atau enggak kalau misalnya kamu pengen coba something yang baru, kamu juga bisa masuk kuliah musik asal kamu serius dan kamu tekun belajarnya, bukan cuma dalam belajar, yang jelas di latihannya itu sendiri. Jadi kalau misalnya musik itu kan back to practice, kalau misalnya kamu nggak practice ya kamu bakal ketinggalan, karena orang-orang di luar sana banyak banget yang jago. Kita mau ngomongin satu orang yang jago, di atasnya pasti lebih banyak lagi yang jago. Begitupun juga di bawah juga masih banyak orang yang nggak bisa, ya gitulah. Jadi gimana caranya kita bisa memaksimalkan diri kita sendiri untuk bermain musik itu sendiri. Terus kalau misalnya kalian mau masuk kuliah musik, kalian harus tahu dan kalian harus cari tahu lebih dalam tentang tempat itu sendiri, baik itu di IMI atau di STIMB atau di ISBI, itu ada daerah juga, dia lebih ke daerah, maksudnya instrumen-instrumen tradisional, maksudnya kayak gitu. Terus apa lagi ya, ISI, Jogja, UPH, uang papa habis. Kamu males. Ya pokoknya yang lain-lain, pokoknya kalian harus cari tahu sehingga kalian tahu dan
tahunya tuh bukan cuma sekedar tahu detail apa aja yang ada di dalam kampus itu tersebut, apa aja mata kuliah yang bakal kalian jalani. Karena aku benar sedetail itu waktu nyari STIM B. Bayangkan aku nyari STIM B itu dari aku kelas 1 SMP sampai akhirnya kelas 3 SMA. Aku ngubek-ngubek terus tentang STIM B. Aku udah lebih dulu mengenal seniornya, aku beranikan diri buat tanya-tanya. Padahal aku masuknya tuh kayak waktu itu aku SMA kelas 1 aku nanya senior, padahal aku 2 tahun lagi baru kuliah gitu, bahkan 3 tahun lagi. Jadi iya nggak ada salahnya buat kamu kepo tentang tempat kuliah yang bakal kamu masuk, karena itu bakal jadi start awal kamu memulai bakat dan minat kamu sebenarnya di mana sih gitu loh. Bukan cuma musik maksudnya, jadi kayak kamu ambil jurusan pertanian atau kamu ambil jurusan teknologi komputer dan lain-lain, kamu itulah start awalnya kayak gitu loh. Jadi dimana kamu akan memulai semuanya dari sana. Terus kamu harus bisa komitmen dengan apa yang sudah kamu ambil. Jadi jangan nanggung-nanggung dan jangan setengah-setengah. Do your best lah, pokoknya lakuin. Kalau misalnya kamu bener-bener serius, kamu lakuin juga dengan serius, dan ya kamu harus buktiin bahwa kamu bisa di bidang itu gitu loh, kamu bisa menguasai dan kamu nggak setengah-setengah di bidang itu. Oke, well, aku rekomendasi sekolah aku sendiri ya buat kampus musik karena aku adalah alumni lebih tepatnya. Jadi tapi nggak ada salahnya juga kalau misalnya kalian mau nyobain tempat musik lain. Ya menurutku di STIM B itu udah paling santai. Memang aku nggak tahu sih tempat kuliah lain di mana. Cuman aku bisa menjamin di STIM B lebih santai dan lebih asik tentunya. Jangan nggak terlalu menekan, tapi tetap di dalam ranah pendidikan dan jalur yang benar kok. Jadi gak ada salahnya dong pilih STIM B. Promosi anjir ujung. Pokoknya kayak gitu, dan thank you udah nonton. Jangan lupa di-share videonya ke teman-teman, siapa tahu mereka ada yang minat kuliah musik atau bahkan gabut mau menyaksikan video ini. Thank you guys, dan see you di next video. Tanya dong lu garap penjualannya terus dari kali pakai masker tadi. Padahal toh banyak sih. Kabar sih A B C A C D E D Jakarta. Kayak itu mah kayak audit lagi ya. Kalian juga. Ntar copot ininya lo, Don. Oh ya? Jangan kasihan. Yung! Mana yang ada dia? Komputer. Tuh dia, ini. Bener ini mah kuliah asik teh kadal aya di ruang komputer anjing. Goblok. Benar. Yang ini Indonesia. berarti udah tuh ini. Sama siapa ditandatanganin? Doni. Tolong liatin sini kadalnya dong. Coba.